Ya. Nah, gua ini yang terakhir nih Prof. Ini menutup nih. Ini menarik juga nih. Saya minggu lalu baru nonton film Exile. Lagi viral ya. Ini di kalangan anak-anak milenial Z ini lagi hype banget. Iya. Ketika bicarakan Exile ini kan pasti kan ada mengoyak-oyak emosi, ada hal-hal yang selama ini memang kita diskusikan dan kita lihat kayak dirty food lah ya. Tapi nama Prof Yusril ada di situ. Iya. Kurang lebih cuacanya begini buat yang belum nonton ya. Ini kurang lebih ini Exile ini kan bertahun-tahun korban politik, tidak bisa kembali. Ya. Mereka memilih untuk stateless karena masih berharap dengan republik. Tapi setelah reformasi nggak ada perkembangan, muncullah harapan dari Presiden Abdurrahman Wahid yang berbicara pada mereka, memberikan harapan lah mereka akan dapat kewarganegaraannya lagi. Dan tentu saja yang nomininya yang dikirim untuk yang diutus untuk mengurusi adalah Profesor Yusril Isra Mahendra, Menteri Kehakiman waktu itu. Tapi mereka mengaku Pak Yusril ini nggak konkret. Udah ketemu, yes kita happy, tapi nggak ada. Pak Yusril ini wacana nggak konkret. Nah itu kata Nusron Wahid. Nah itu ini menarik. Aku kaget juga. Ada Prof Yusril disebut-sebut. Ya. The true story-nya, the real story-nya gimana Prof? Memang itu ucapan dari Asahan Alham Aidit. Jadi adik paling bungsu saudara satu ayah dari Deden Aidit, beda ibu. Satu kampung sama Anda? Satu kampung dengan saya, dan saya tahu keluarga mereka dan silsilah keluarganya saya paham. Pak Asahan sudah meninggal lebih setahun yang lalu di Belanda, didampingi oleh istrinya orang Vietnam dan oleh ponakannya Ibaruri Aidit, anak dari Ahmad Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Dan mereka berkomunikasi dengan saya menjelang akhir hidup dari Asahan Alham Aidit itu. Jadi memang saya pernah melihat itu ada tulisan dia di grup apa begitulah yang mengatakan seperti itu. Ya, saya datang ke Belanda untuk berdialog dengan ex-Mahid dan orang-orang kiri yang berada di luar negeri, tapi tidak ada tindak lanjutnya, kata Asahan. Tapi yang saya sayangkan pembuat film itu tidak meng-cross-check kepada saya. Kalau mereka mau objektif kan harus mendengar kedua belah pihak, jangan mendengar salah satu pihak. Dan saya pada waktu itu berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan Mahid itu. Sebagai Menteri Kehakiman? Sebagai Menteri Kehakiman. Karena ini menyangkut Menteri Kehakiman pada waktu itu sudah digabung dengan Kementerian Urusan HAM. Namanya Departemen Kehakiman dan HAM. Jadi imigrasi di bawah Anda lah ya? Imigrasi di bawah saya, tapi ini juga persoalan hak asasi manusia. Ya. Jadi sebagian besar orang ex-Mahid itu, mereka sudah menjadi warga negara lain. Ya, ada yang Prancis, ada Jerman, ada Eropa Timur dan sebagainya, dan ada yang sebagian stateless. Ya, dan salah satu di antara mereka itu adalah A.M. Hanafi. A.M. Hanafi itu adalah Menteri Pemuda pada waktu zamannya Bung Karno, dan dia sedang melakukan kunjungan ke Eropa Timur. Terjadilah peristiwa G30S, lalu dia terhalang untuk pulang ke tanah air. Makanya saya mendraft perintah presiden itu adalah untuk berdialog dengan ex-Mahid dan masyarakat Indonesia yang terhalang untuk kembali ke tanah air. Ex-Mahid itu mahasiswa Indonesia? Mahasiswa Ikatan Dinas. Ya, zaman itu banyak orang, pemuda-pemuda dikirim belajar ke Eropa Timur, ke Cekoslovakia, ke ke Ceko, kemudian ada juga ke Hungaria dan lain-lain. Dan ketika G30 itu maka terhalang untuk pulang karena dituduh mereka komunis, walaupun belum tentu mereka komunis. Tapi ada juga orang-orang yang memang komunis, ada juga yang tidak menjadi PKI tapi sangat aktif di gerakan komunis, termasuklah Asahan Alham Aidit dan Subron Aidit. Subron Aidit itu ketua Lekra, jadi lembaga kebudayaan rakyat, itu himpunan sastrawan-sastrawan di bawah PKI pada waktu itu. Nah, jadi Gus Dur memerintahkan kepada saya mengambil inisiatif menghubungi Pak Abdullah Irsan, duta besar kita di Belanda pada waktu itu, dan mengatakan tolong diundang seluruh ex-Mahid dan orang-orang kiri untuk berkumpul di Den Haag, dan saya akan datang untuk berdialog dengan mereka. Dan orang-orang kiri, jadi pada waktu itu ya, Pak Abdullah Irsan itu ketika ketemu saya dia kaget, ya, dia bilang Pak Yusril berani nih ngadapin mereka ini, ya. Kami ini diplomat ini udah
30 tahun gitu nggak pernah berurusan sama mereka ini. Sekarang dikumpulin Pak Yusril yang ngadapin. Benar nih Pak Yusril? Tenang aja Pak, saya bilang. Akhirnya satu hari berkumpul lah 300-an orang di KBRI di Den Haag, dan saya menyampaikan pengantar. Mungkin masih ada videonya direkam di KBRI kita di Belanda ya. Apa yang saya ucapkan pertama kali? Saya katakan saya Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, saya Ketua Partai Bulan Bintang, saya anak orang Masyumi. Saya berhadapan dengan bapak-bapak semua yang kiri, komunis, yang secara ideologi ya sampai mati kita tidak akan pernah ketemu. Saya tetap Islam, bapak-bapak tetap komunis. Tapi saya katakan, kalau hak-hak bapak-bapak itu dikurangi atau dihalang-halangi, maka saya wajib untuk membela hak-hak bapak-bapak itu, walaupun kita berbeda ideologi dan pikiran. Bahkan mereka tuh agak tercengang mendengar ngomong begitu. Dan saya mengatakan, ya kebijakan kita sekarang ini melakukan rekonsiliasi, karena bapak-bapak ini semua sekarang sudah menjadi warga negara asing dan stateless. Siapa yang ingin kembali ke Indonesia akan kita berikan kemudahan dalam bentuk SPLP, jadi surat laksana paspor, ya pengganti paspor, dan kita akan mengurus bapak-bapak ini untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Jadi pertemuan itu kemudian sangat bersejarah ya, menarik bagi saya. Saya pulang ke tanah air setelah dialog itu, saya mendapat kecaman luar biasa di dalam negeri. Termasuk oleh Ibu Aisyah Amini ya, P3, dan termasuk kan anggota DPR dari PBB sendiri, Hartono Marjono, yang mengatakan Yusril menjemput orang PKI pulang. Nah, saya bilang menjemput itu kan beda pengertiannya. Jemput itu kan dijemput orang dibawa pulang, enggak sebenarnya. Saya bicara sebagai dinas dan konteksnya adalah rekonsiliasi. Itu hak mereka dan kita harus lagi. Jadi dalam demokrasi itu kan kita mengakui perbedaan, ya. Anda komunis, saya Islam, ya. Sampai mati saya nggak akan ketemu ideologi dengan Anda. Tapi kalau hak Anda dizalimi, saya akan membela hak-hak Anda itu. Itu kan prinsip seperti itu kita anut. Nah, sejak itu mereka yang mau pulang, kita kasih SPLP, pulang. Nah, dan yang pulang itu adalah Asahan Aidit itu sendiri, ya. Subron Aidit dan Ibaruri Aidit pulang ke kampung saya di Belitung. Tadi saya baru telepon Ilham Aidit, tapi dia tidak jawab. Anaknya DN Aidit yang tinggal di Bandung. Saya telepon Mahathir Basti, keponakannya DN Aidit. Dia mengatakan mereka pulang kok ke Belitung sesudah reformasi itu, dan mereka nginap di rumah saya. Jadi bagaimana diceritakan bahwa saya cuma ngomong doang? Mereka pulang kok, ya. AM Hanafi, saya udah cross check kepada Agus Rin Najamuddin, Gubernur Bengkulu. Kan dia orang Bengkulu, AM Hanafi. AM Hanafi pulang nggak? Pulang bang katanya. Dia pulang ke kampung dan meninggal. Nah, jadi sebagian besar itu pulang dan kemudian mereka meninggal satu demi satu. Termasuklah Subron Aidit. Ya, Subron Aidit itu sempat menelpon saya pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman sebelum saya datang ke Belanda itu. Jadi sekretaris saya mengatakan, Pak, ada orang nelpon dari Paris, ya, mau ngomong sama Bapak. Tapi Pak Yusril lagi nggak ada di kantor. Namanya siapa? Saya bilang, namanya Subron katanya. Dalam pikiran saya, mesti saya Subron Aidit. Begitu ya. Besoknya dia telepon lagi, dan saya angkat teleponnya. Dan dia berbicara dalam bahasa Belitung dengan saya. Nah, untuk meyakinkan bahwa memang dia Subron adalah Subron Aidit. Jadi saya pun memanggil dia paman, ya. Paman dipanggil dalam bahasa Belitung lah saya ngomong. Jadi saya bilang, iyalah saya akan bantu bagaimana bisa pulang. Dan mereka pulang ke Belitung. Ya, jadi bagaimana dikatakan saya cuma ngomong doang? Saya pikir yang bikin film itu mestinya cross check dong sama saya dulu. Dan sumber dia mengatakan saya tidak pulang itu kan hanya tulisannya Asahan Alham. Ya, coba dia cross check kepada keluarga AM Hanafi. Kalau nggak salah, aku udah nonton juga nih, Prof. Itu kalau nggak salah ini apa namanya komentar dan testimoni dari orang-orang yang bertemu dengan Prof Yusril waktu itu di Belanda. Mungkin salah satunya Pak Asahan, aku agak lupa ya siapa yang waktu itu bicara dan beberapa eksil yang lain. Mungkin nuansanya yang ditangkap, Prof. Mereka ingin pemulihan kewarganegaraan. Cuma itu yang katanya birokrasinya yang rumit sehingga mungkin itu akhirnya ya karena Anda yang datang ke beliau-beliau itu ya Anda lah jadi
sasaran lah gitu. Masalahnya kan saya tidak lama jadi Menteri Kehakiman. Yang seperti kita bicarakan tadi, setelah saya pulang itu hanya berapa bulan kan saya diberhentikan oleh Gus Dur sebagai Menteri Kehakiman. Dan mungkin pelanjut saya sesudah itu kan ada beberapa periode lagi kan. Pengganti saya itu ada Pak Lopa, ada Mahfud MD, Marsilam Simanjuntak, baru balik lagi saya sebagai Menteri Kehakiman. Tapi seingat saya sih mereka pulang. Nah, tapi mungkin kalau proses pewarganegaraan pada waktu itu kan belum ada undang-undang kewarganegaraan yang baru. Nah, undang-undang kewarganegaraan yang baru itu yang kita bikin itu mempermudah orang untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan yang hilang. Nah, itu dipermudah dengan sekarang. Mungkin pada waktu itu, tapi kalau sekedar mereka pulang kok. Nah, jadi sebenarnya ya mesti di cross check juga ya, apa maksud mereka bicara begitu sih, begitu ya. Harusnya jujur dong bicara. Dan saya akan panggil saksi-saksinya, termasuk Ilham Aidit, untuk mengatakan betul nggak keluarga Aidit pulang, bukan hanya ke Indonesia, pulang ke kampung kita sendiri, nginap di rumahnya Mahathir. Bagaimana bisa bilang mereka tidak pulang? Tapi kalau mereka belum mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia, itu kan mungkin aja terjadi. Ya, semua waktu di sana juga saya ngeledek-ledek mereka juga kok. Kan bapak-bapak ini kan sosialis komunis, tapi kok warga negaranya ini kebanyakan warga negara kapitalis nih saya bilang. Ya kan sangat sedikit yang warga negara Ceko atau warga negara Hongaria. Ya, kebanyakan Belanda, Swedia, ya Prof ya, Jerman. Nggak ada yang pula negara komunis ya. Iya, Swedia, Belanda, Jerman itu yang di film-film itu juga itu akhirnya mengambil warga negara itu. Dan tapi memang sulit, Prof. Maksudnya bener nggak ketika mereka ingin memulihkan butuh birokrasi yang rumit? Kan sebenarnya mereka itu bisa pulang ke sini, bertemu dengan keluarganya, dan ketika pulang pun tidak lama meninggal kan semua. Kan umurnya kan udah di atas 80 tahun. Jadi kalau mau berdebat soal memperoleh warga negara perlu proses untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia kan. Itu kan harus mohon seperti orang dinaturalisasi kembali. Kecuali dengan undang-undang kewarganegaraan kita yang baru. Undang-undang kewarganegaraan kita yang baru itu kan mempermudah orang untuk memperoleh kembali kewarganegaraan karena kehilangan apalagi kehilangannya itu bukan atas kemauannya sendiri. Nah, yang kedua adalah mempermudah penyatuan keluarga. Mempermudah karena perkawinan. Kalau dulu kawin perlu 5 tahun menetap, baru sekarang cuma 1 tahun kalau kawin. Nah, kalau pakai undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, semua cepat. Jadi mereka karena sudah menjadi warga negara asing, untuk menjadi WNI kembali kan harus menetap di sini dulu, paling tidak 5 tahun. Nah, umurnya udah berapa? Oh, hal-hal seperti itu yang mungkin mereka tidak umur teknis prosedur ini ya. Udah sepuh mereka. Dan kalau kita lihat beberapa waktu lalu sebelum Pak Mahfud running untuk Wapres, kan beliau sempat ke Eropa tuh sama Pak Lauli. Untuk mengurus juga problem masalah eksil ini. Emang apa sih Prof yang menurut pemahaman Prof Yusril ini belum beres gitu Prof? Meskipun untuk travel, untuk mengunjungi Indonesia kan udah nggak ada masalah, nggak ada problem. Apa yang belum tuntas sih Prof sebenarnya kalau iya masalah mungkin proses pewarganegaraan barangkali. So kalau dihalang-halangi mereka pulang kan nggak lagi. Walaupun perbedaan ideologi, walaupun mereka itu tetap komunis terus sampai mati kan mau pulang kan kita nggak ganggu mereka. Dan karena pada waktu saya bertemu mereka itu banyak yang mengatakan Pak Yusril, yang penting kami itu pulang sebelum kami mati. Ada waktu itu bicara soal kewarganegaraan segala macam itu muncul belakangan. Dan kembali ke tanah airnya ini Prof, kembali ke tanah air ya. Oh, itu ekspektasi muncul setelah pulang mungkin ya. Ya setelah pulang. Bali juga kawan ini punya paspor Indonesia kan. Pemulihan paspor ini kan. Iya, pemulihan paspor Indonesia kan harus menjadi warga negara Indonesia kembali. Dan pada waktu itu tidak segampang itu orang kembali jadi sebelum undang-undang kewarganegaraan yang baru. Kewarganegaraan yang baru. Dan Anda nggak bisa kasih diskresi yang karena di luar undang-undang ini Prof. Pada waktu itu ya untuk mendapat warga negara itu pakai kepres. Nah, undang-undang kewarganegaraan yang baru itu cukup Menteri Kehakiman atau Menkumham sekarang. Mungkin kalau Anda udah dapat wewenang undang-undang ini baru nih Anda kasih tinggal teken aja Prof. Prof ada satu lagi yang juga rame di film itu, gue juga mau konfirmasi ke Prof Yusril mengenai TAP MPR 25 tahun 66 yang dianggap diskriminatif dan Presiden Wahid waktu itu berkomitmen dan bersuara untuk mencabut. Tapi kan faktanya gagal. Anda waktu itu sebagai Menteri Kehakiman dan HAM gimana melihat waktu itu ceritanya gimana sih Prof? Kalau mungkin bisa diceritakan ke kita. Sebenarnya kan tidak ada
kewenangan pemerintah untuk mencabut TAP MPR itu. TAP MPR itu kan dicabut oleh MPR sendiri. Dan sampai hari ini TAP MPRS 25 itu tidak dicabut dan masih dinyatakan berlaku. Meskipun MPR-nya itu sendiri sudah tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan TAP-TAP yang baru. Memang saya sendiri berpendapat bahwa memang belum saatnya TAP itu dicabut pada waktu itu. Iya. Karena memang ketegangan-ketegangan itu masih muncul. Kan saya pada waktu itu juga menyusun undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Iya. Di zaman saya itulah lahir 3 undang-undang loh. Undang-undang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM ad hoc, dan Komisi Kebenaran dan KKR. Rekonsiliasi. Saya sistematis menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, ketika di awal reformasi itu ya, ketika ketegangan anti Soeharto segala macam itu masih sangat kuat sekali. Kalau tiba-tiba kita itu mencabut TAP MPR itu, ada kemungkinan PKI itu berdiri kembali di sini. Hah? Iyalah, Bisa dong. Kenapa tidak? Kan keran lagi buka waktu Iya, itu. keran lagi Membuka kebebasan mendirikan partai politik. Iya. Ya. Dan semangat Dan untuk kita boleh melawannya tinggi ya, Prof. bahwa partai politik berasaskan Pancasila boleh berasas ciri. Nah, kalau partai politik berasas Pancasila boleh bercirikan Islam, mengapa tidak Pancasila bercirikan komunis? Perdebatan itu akan panjang. Jadi saya pikir kita jangan selfish, mementingkan kepentingan diri kita sendiri, karena akan terjadi konflik-konflik yang agak luar biasa pada waktu itu bisa terjadi. jadi namanya Partai Komunis PKIP gitu. Iya. P-nya Pancasila atau apa Iya, gitu ya. seperti atau itu. Partai Iya. Komunis Islam Indonesia, bisa PKII, ya bisa itu. Waktu itu kan saya Iya. menyusun undang-undang partai politik diminta oleh Pak Habibie kan, tahun 98. Itu yang menjadi berdirinya partai-partai politik. Kalau TAP 25 itu dicabut pada waktu itu, partai berasaskan komunis pun bisa berdiri. Nah, dengan macam-macam dalih lah. Meskipun yang agak ekstrem kiri juga ada tuh Prof itu ya. Saya kira mungkin kalau 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan sih mungkin komunis sudah nggak laku lagi. Ya, sekarang sih memang ya di mana-mana pun sudah nggak lagi. Nggak Ya. ada Saya lagi. lihat misalnya di Filipina masih ada NPA, National People Army yang memberontak terhadap pemerintah Filipina. Dulunya disupport oleh Tiongkok, ya. Sampai sekarang juga nggak begitu banyak kegiatan lagi. Dan saya kira di Cina sendiri pun ekonominya sudah sangat kapitalistik. Iya. Ya, hanya politiknya represif. Mungkin bukan komunis sih, barangkali diktator aja pemerintahnya gitu aja. Terkomando ya, terkomando. Jadi- Kalau di sini anak-anak muda nih banyak yang pakai palu arit. Kenapa lu pakai itu? Lu kayak ngerti aja? Nggak ngerti bang, cuma keren aja katanya. Ya pada waktu itu kan banyak anak-anak, termasuk anak-anak PII ya, yang baca buku Madilog, baca buku Aidit apa. Saya mahasiswa filsafat, masih zamannya Pak Harto, saya udah kenyang baca buku-buku kayak begitu. Bahkan saya mahasiswa filsafat boleh baca buku-buku Marxis, buku-buku komunis. Mahasiswa lain di UI nggak boleh baca. Pada waktu itu dibatasi perpustakaan itu. Saya yang udah kenyang baca buku-buku itu nggak terpengaruh sama komunis, tapi anak-anak yang semangat revolusioner dan tinggi baca itu bisa terpengaruh mereka. Jadi banyak juga teman-teman yang kemudian bergabung ke kelompok-kelompok kiri itu sebenarnya anak-anak PII yang semangatnya tinggi kepada Islam, ya seperti juga Serikat Islam Merah kan dulu ya di zamannya Cokro-Aminoto kan, yang jadi PKI itu kan Semaun Darsono yang orang Serikat Islam kan, Masih semuanya. merah ya? Nah itu dia, jadi merah warnanya. Oke. Ya itu ya, jadi mudah-mudahan clear ya. Clear, Saya clear. tidak menghalang-halangi mereka pulang dan buktinya mereka pulang. Jadi kalau misalnya Asahan mengatakan begitu, saya akan panggil anak DN Aidit, panggil keluarganya dari Belitung, saksikan. Dan saya panggil orang-orang Bengkulu, ayam Hanafi pulang atau tidak. Nah, bahwa kalau urusan warga negara Indonesia itu udah urusan lain. Yang paling penting mereka pulang dan tidak dihalang-halangi. Iya. Ya, waktu di Belanda kan mereka bilang, yang penting kami bisa pulang sebelum kami mati. Ya Iya. udah saya penuhi. Iya. Itu sumpah serapah kepada Orde Baru tuh Iya. ditumpahkan kepada Anda juga tuh Prof itu ya. Iya, tapi buat saya kan mereka nggak bisa ngomong macam-macam juga kan. Saya kan siap aja berdebat sama mereka. Itu yang Pak Irsan pada waktu itu ragu-ragu. Apa saya berani ngadapin orang jago-jago tua begitu? Karena saya pikir saya belajar Marxis mungkin lebih dalam daripada mereka. Iya, gitu gue bertemu ada ganteng-ganteng serigala nih jago-jago tua di versi ini kan. Oke. Oke Prof, terima Baik, kasih Prof. atas waktunya. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Nah.